Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adi Arifin, Alianur Rashid, Handi Supriyadi, Riptiani, Silviana Divah Dwi Utami, Yoga Pramestia yang akan membahas toksokinetika dan toksodinamika. Sebelum itu kita akan mengenal toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia terhadap sistem biologi yang konsentrasinya terletak pada aksi berbahaya zat kimia di mana efek toksik ditentukan oleh dosis atau takaran. Yang selanjutnya ada xenobiotik. Xenobiotik berasal dari kata xeno yang berarti asing. Bahan xenobiotik merupakan bahan kimia baik alami ataupun sintesis yang berasal dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh manusia sebagai zat asing. Di sini ada sumber racun. Yang pertama, racun dalam rumah tangga, disinfektan, deterjen, dan insektisida. Yang kedua, racun pertanian, herbisida, dan pestisida. Ketiga, racun dalam pengobatan, hipnotif, sedatif, analgetik, obat penenang, antidepresan, dan antibiotik. Keempat, racun industri, asam dan basa kuat, logam berat. Yang kelima, racun di alam bebas, opium, ganja, sianida, dan racun pada jamur. Toksokinetik. Toksokinetik merupakan studi tentang nasib racun xenobiotik di dalam tubuh. Toksokinetik mempelajari proses dari masuknya zat beracun ke dalam tubuh sampai dikeluarkannya kembali. Ada 4 proses yang terlibat dalam toksokinetik. Yang pertama absorpsi, kedua distribusi, ketiga metabolisme, dan keempat ekresi. Untuk absorpsi adalah perpindahan atau masuknya zat beracun dari tempat pemberian aplikasi ke dalam sistemik peredaran darah. Faktor yang mempengaruhi kemudahan absorpsi suatu bahan yaitu yang pertama mekanisme paparan ke target sistem organ, kedua sifat fisik dan kimia bahan, ketiga konsentrasi bahan. Secara umum, masuknya zat kimia dalam absorpsi terdiri atas 3 rute. Yang pertama, inhalasi. Inhalasi itu jalur utama dari tempat kerja karena banyak zat kimia yang dapat masuk ke dalam paru-paru melalui jalur inhalasi, seperti debu, asap, kabut, dan gas. Kedua, kulit. Kulit mampu mengabsorpsi zat kimia, terutama yang berbentuk cairan seperti kalium hidroksida ataupun aerosol pestisida. Yang ketiga, ingesti. Ingesti merupakan jalur pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, dan lambung. Distribusi adalah proses penyebaran racun dari tempat absorpsi ke seluruh tubuh. Untuk menimbulkan efek toksik yang sistemik, zat toksik harus dapat menembus sel tempat absorpsi atau membran sel dan masuk ke dalam saluran sistemik. Faktor yang mempengaruhi proses distribusi diantaranya 1. Aliran darah, 2. Permeabilitas kapiler, 3. Kekuatan pengikatan dari zat kimia ke darah ataupun jaringan protein. Yang keempat, solubilitas relatif dari molekul zat kimia. Yang selanjutnya, metabolisme. Metabolisme merupakan reaksi perubahan suatu senyawa kimia atau xenobiotik dalam jaringan biologi yang dikatalis oleh enzim menjadi metabolitnya. Jalur metabolisme fase 1 reaksi transformasi, fase 2 reaksi konjugasi. Untuk mempermudah ekresi, zat kimia harus melalui metabolisme terlebih dahulu. Proses metabolisme bila berlangsung di hati atau ginjal, baik dengan beban struktur kimia atau perubahan kimiawi dari zat kimia. Jalur metabolisme di hati yaitu fase 1 transformasi yang meliputi oksidasi, reduksi, dan hidroliasi. Fase ini berperan dalam mengubah struktur senyawa toksik guna memasukkan gugus fungsional yang sesuai bagi reaksi konjugasi. Fase kedua agar keseluruhan molekul mudah larut dalam air. Kemudian untuk fase yang kedua atau reaksi konjugasi meliputi glukodasi, sulfosi, dan glutationasi.
Ekresi, proses pengeluaran xenobiotik dari dalam tubuh. Toksikan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk asalnya, metabolit, dan konjugat. Jalur ekresi yang pertama ginjal, kedua usus, ketiga paru-paru, keempat kulit. Untuk media ekresi yang pertama ada urin, kedua feses, ketiga udara pernapasan, dan keempat keringat. Proses bagaimana suatu xenobiotik mempengaruhi tubuh. Apabila xenobiotik bersifat toksik, maka toksidinamika merupakan proses ketika senyawa toksik mempengaruhi tubuh sehingga menimbulkan efek toksik. Pemahaman toksidinamik diperlukan untuk menilai dan bahaya racun serta mengembangkan upaya pencegahan dan terapi. Untuk toksisitas obat merupakan tingkat kerusakan yang dapat disebabkan oleh suatu obat terhadap organisme. Efek toksik obat tergantung pada dosis, dapat mempengaruhi sistem tubuh. Dalam kasus terjadinya keracunan, perlu penanganan dengan melakukan terapi antidotum yang merupakan suatu cara untuk membatasi intensitas efek toksik zat kimia atau untuk menyembuhkannya sebagaimana bentuk pencegahan timbul bahaya selanjutnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan membahas mengenai salah satu racun dalam pengobatan. Yang pertama, ada parasetamol atau acetaminophenum. Obat ini berkhasiat untuk menurunkan demam dan anti nyeri. Ketika seseorang menggunakan parasetamol secara berlebihan, maka akan mengakibatkan mual dan muntah, anoreksia, kehilangan nafsu makan, pembesaran di liver, gejala awal gagal hati jaundice, atau kekuningan pada sklera dan kulit. Antidotum yang digunakan pada keracunan ini yaitu menggunakan obat asetilsistein. Asetilsistein sendiri bekerja mensubstitusi glutathione, meningkatkan sintesis glutathione, dan meningkatkan konjugasi sulfat pada parasetamol. Selain itu, asetilsistein juga memiliki sifat antioksidan yang dapat melindungi liver dari kerusakan obat parasetamol. Yang kedua, ada obat opioid narkotik seperti morfin. Nah, efek toksik yang timbul yaitu depresi pernapasan, pupil mata mengecil, mual muntah, dan perubahan detak jantung. Antidotum yang digunakan yaitu obat naloxone. Obat naloxone merupakan antagonis alami opioid yang digunakan sebagai terapi pada depresi pernapasan akibat opioid. Naloxone bekerja dengan cara memblok efek opioid di otak. Obat ini biasanya digunakan untuk menangani pada pasien yang penggunaannya tidak diawasi dengan dokter. Nah, selanjutnya efek toksik keracunan organofosfat atau pestisida. Biasanya keracunan dialami oleh para petani. Hal tersebut dapat terjadi akibat terhirupnya si zat tersebut. Efek toksiknya yaitu akan mengalami ansietas, pusing, sakit kepala, mual muntah, diare, lemah otot, dan pasikulasi dapat timbul dan berkembang flasid, paralis, atau lemas. Antidotum yang digunakan yaitu dengan menggunakan obat atropin sulfat.